Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Iya. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bang Pak. Ada apa Mas? Boleh Dimas? minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, credit card platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta, 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Baik, Pak. baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya? Alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Iya, Pernah kebayang bahaya riba nggak? bahaya riba, iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pak, Pernah. tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Iya. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, nggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya Pak. Yang ketiga, ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, Pak. kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga, Neraka Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia, dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati, dia berenang di sungai darah. Iya Pak.
ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dimas nih yang tadi Pak. Iya Mas Dimas. Iya. Gimana nih Mas Dimas? Ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerjaan nggak ya Pak ya?